Izin memperkenalkan diri, nama Swasita Triwidya Anggita Cahayani dengan NPM 2317051018. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan. Sistem bilangan yang pertama yaitu sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal berbasis 10 menggunakan 10 simbol yaitu 0 sampai 9 untuk merepresentasikan nilai numerik. Ini adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal dianggap paling mudah dipahami karena cocok untuk cara berhitung manusia secara alami menggunakan jari tangan. Dalam komputasi digital, sistem bilangan desimal sangat praktis karena mudah dikonversi ke sistem bilangan lain seperti bilangan biner dan heksadesimal. Selanjutnya adalah sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah sistem bilangan yang hanya menggunakan dua angka, yaitu 0 dan 1. Sistem ini digunakan secara luas dalam dunia komputer dan teknologi digital karena mudah direpresentasikan secara elektronik. Setiap angka dalam sistem biner hanya dapat bernilai 0 atau 1. Angka-angka dalam sistem biner direpresentasikan secara digital dengan menggunakan arus listrik atau tegangan. Sistem biner memiliki dasar 2, artinya setiap posisi angka memiliki nilai pangkat 2, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Selanjutnya, sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan dengan basis 8 yang menggunakan angka 0 sampai 7. Sistem ini sering digunakan dalam bidang komputer dan pemrograman untuk mewakili data biner dengan lebih ringkas. Setiap digit oktal wakili 3 bit biner, sehingga memudahkan konversi antara oktal, biner, dan desimal. Sistem ini memiliki keuntungan dalam efisiensi penyimpanan dan pengiriman data digital. Selanjutnya adalah sistem bilangan heksadesimal atau sistem bilangan basis 16, yaitu menggunakan 16 simbol yaitu 0 sampai 9 dan A sampai F untuk mewakili nilai desimal 0 sampai 15. Sistem ini sering digunakan dalam dunia komputer dan elektronika karena kemampuannya untuk mewakili data biner dengan lebih singkat. Setiap digit heksadesimal mewakili 4 bit data biner, sehingga sistem ini dapat mewakili nilai biner 0000 hingga 1111 dengan 1 digit heksadesimal. Konversi antar sistem bilangan. Yang pertama, desimal ke biner. Konversi dari sistem bilangan desimal ke biner dilakukan dengan membagi bilangan desimal secara berulang hingga menjadi 0, lalu mencatat sisa pembagiannya dari bawah ke atas. Lalu konversi yang kedua yaitu dari biner ke desimal. Konversi dari sistem bilangan biner ke desimal dilakukan dengan mengalihkan setiap digit biner dengan pangkat 2 yang sesuai, lalu menjumlahkan hasilnya. Konversi yang ketiga yaitu desimal ke oktal dan desimal ke heksadesimal. Konversi bilangan dari sistem bilangan desimal ke oktal atau heksadesimal dilakukan dengan membagi bilangan desimal secara berulang hingga menjadi 0, lalu mencatat sisa pembagiannya dari bawah ke atas. Selanjutnya, operasi aritmatika dalam sistem bilangan, yaitu ada 4, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan dalam sistem bilangan dilakukan dengan mensejajarkan bilangan berdasarkan nilai tempat, kemudian menjumlahkan digit-digit yang sejajar. Peminjaman dilakukan jika jumlah digit pada satu tempat melebihi batas sistem bilangan tersebut. Pada pengurangan, dalam sistem bilangan dilakukan dengan menyusun bilangan-bilangan secara vertikal, kemudian mengurangi digit yang sejajar. Jika diperlukan, peminjaman dilakukan dari tempat yang lebih tinggi.
Perkalian dalam sistem bilangan dilakukan dengan mengalihkan setiap digit dari satu bilangan dengan setiap digit dari bilangan lainnya. Lalu, menjumlahkannya, menjumlahkan hasil perkalian tersebut dengan memperhatikan nilai tempat. Dan untuk pembagian dalam sistem bilangan dilakukan dengan membagi bilangan terbagi dengan bilangan pembagi. Digit demi digit sambil mencatat sisa pembagian. Proses ini dilakukan hingga bilangan terbagi habis. Aplikasi sistem bilangan dalam komputer, yaitu ada representasi data biner, pemrograman dan algoritma, desain perangkat keras, dan penyimpanan data digital. Komputer menggunakan sistem bilangan biner untuk menyimpan dan memproses semua data, termasuk teks, gambar, dan suara. Setiap karakter atau bit informasi direpresentasikan dengan kombinasi angka 0 dan 1. Sistem bilangan digunakan dalam penulisan program komputer dan algoritma untuk melakukan operasi aritmatika, logika, dan kontrol alur pemrograman. Programmer memanfaatkan berbagai sistem bilangan untuk mendesain solusi yang efisien. Chip dan sirkuit di dalam komputer didesain dengan menggunakan sistem bilangan biner dan heksadesimal untuk mengatur arus listrik, memori, dan proses komputasi. Sistem bilangan ini memungkinkan miniaturisasi dan peningkatan kecepatan perangkat keras. Dan terakhir, berbagai perangkat penyimpanan data digital seperti hard disk, memori USB, dan kartu memori menggunakan sistem bilangan biner untuk mengkodekan informasi. Sistem ini memastikan data dapat disimpan, diakses, dan ditransfer secara efisien. Lalu apa kelebihan dan kekurangan sistem bilangan? Untuk kelebihannya, sistem bilangan memungkinkan komputasi dan pemrosesan data secara efisien, memfasilitasi komunikasi digital, dan memungkinkan representasi numerik yang akurat. Perbatasannya, setiap sistem bilangan memiliki keterbatasan dalam jangkauan nilai yang dapat diwakili dan kompleksitas dalam melakukan operasi aritmatika yang lebih rumit. Kerentanan, sistem bilangan digital rentan terhadap kesalahan, noise, dan gangguan yang dapat mempengaruhi keakuratan data dan komputasi. Adaptabilitas, pemilihan sistem bilangan yang tepat sangat penting untuk aplikasi yang berbeda, tergantung pada kebutuhan akan jangkauan, presisi, dan efisiensi komputasi. Kesimpulannya, dalam presentasi ini telah dijabarkan berbagai sistem bilangan yang penting, mulai dari sistem desimal, biner, oktal, hingga heksadesimal. Juga telah mempelajari cara melakukan konversi dan operasi aritmatika di antara sistem-sistem tersebut, serta aplikasi sistem bilangan dalam teknologi komputer. Sebagai kesimpulannya, setiap sistem bilangan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan sistem yang tepat dapat bergantung pada kebutuhan spesifik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.